36 seperti sebuah bas umum, siapa yang mau? Di villa keluargamu. Siska Mu bersandar di sofa memainkan ponselnya, dia menggunakan uangnya untuk membuat klarifikasi Amanda Mu menjadi trending topik paling atas, juga membayar sekelompok warganet untuk memaki Amanda Mu. Dia terus merasa video yang direkam wartawan saat itu, pasti ada hubungannya dengan Amanda Mu. Sekarang melihat Amanda Mu dimaki, tidak perlu ditanya lagi betapa senangnya dia. Mau direkam diam-diam oleh wartawan lalu kenapa? Percakapan yang ada di video itu hanya adu mulut saja, Amanda Mu juga sudah mengakui kalau dia sendiri yang berbuat onar. Perempuan jelek itu, ingin bertarung dengannya. Setelah Siska Mu selesai melihat-lihat internet, dia dengan puas pergi tidur. Tetapi, pada saat dia terjaga tengah malam, terjadi sebuah perubahan. Teman dekat Siska Mu menghubunginya, Siska Mu, barusan ada yang posting foto dan video tentangmu, sudah masuk ke trending topik peringkat 1, kenapa bisa seperti ini? Apa kamu menyinggung seseorang? Saat Siska Mu mendengar kata, foto dan video, dalam hati muncul firasat aneh. Dia menarik rambutnya dengan kesal dan mulai membuka ponselnya untuk melihat media sosial. Di internet banyak sekali warganet yang sedang membicarakannya. Banyak foto dan video tentangnya diposting ke media sosial. Meskipun keluarga Teja tidak lebih terpandang daripada keluarga Mo, tetapi juga termasuk perusahaan kecil yang dikenal, banyak perempuan lain dengan latar belakang keluarga seperti Siska Mu ini bermain dengan gila. Di luar berkelakuan seperti wanita baik-baik, padahal di belakang suka bermain lelaki, narkoba, semuanya dilakukan. Tangan Siska Mu gemetar, kenapa bisa seperti ini? Ada banyak warganet mengirim pesan pribadi memaki dia. Wanita jalang, tak tahu malu. Masih punya muka menyuruh adiknya membersihkan masalah ini. Siska Mu bergetar marah, semua orang dimaki balik olehnya. Tiba-tiba, dia teringat Tommy Sen. Sekarang tengah malam, Tommy pasti tidak memiliki waktu menonton video dan melihat foto ini. Kalau sampai dilihat oleh Tommy, hubungan mereka bisa hancur. Dia berganti pakaian dan pergi mengetuk pintu Kelvin Mu, "Pak, tolong bantu aku menghapus trending topik di internet." Di sisi lain, Amanda Mu memeluk laptopnya berbaring di kasur, dengan Lucy berbincang melalui video chat. Dulu saat sekolah, Lucy Sen adalah pengganggu di sekolah. Sekarang setelah menjadi artis, Lucy lebih berhati-hati dalam bertindak, tapi dia tidak berubah, masih suka melakukan hal yang dulu biasa dia lakukan. Dia dengan bersemangat membaca komentar-komentar warganet. Dari awal aku sudah merasa kalau Siska Mu bukan orang yang baik, masih ada banyak orang yang membantu membersihkan namanya. Padahal penampilannya sangat anggun, tidak disangka kelakuannya begitu murahan. Aku merasa karena adiknya bisa menikah dengan Ricky Mo, dan karena keluarga Mo tahu kalau Siska Mu wanita yang berkelakuan buruk, dengar-dengar adiknya memiliki wajah yang jelek, tetapi adiknya bersih, meskipun wajahnya cantik tapi kalau seperti bas umum, siapa yang mau? Lucy juga merasa komentar ini ada benarnya, Amanda Mu, aku rasa ucapan warganet ini ada benarnya, menurutmu, apa dari awal keluarga Mo sudah mengetahui kelakuan buruk Siska Mu? Amanda Mu mengernyitkan alis, dia sama sekali belum pernah memikirkan alasan ini. Dia tertawa sambil berkata, pokoknya, keadaan seperti ini keadaan yang diinginkan oleh Siska Mu, sekarang dia dan Tommy bisa menjalin hubungan dengan tenang. Lucy Sen dan Tommy Sen masih ada hubungan saudara. Lucy menghela nafas dan berkata, walaupun Tommy cacat mental, tapi harusnya dia tidak akan mau menikahi bas umum. Karena dia dan Lucy terus berbincang sampai tengah malam, keesokan harinya Amanda Mu bangun lebih siang daripada biasanya. Saat membuka laptop untuk melihat media sosial, Amanda Mu melihat video dan foto Siska Mu yang ada di pencarian utama sudah dihapus. Tagar yang kemarin ramai dibahas sekarang tidak ada lagi. Tidak perlu menebak, Amanda Mu tahu ini pasti bantuan dari Kelvin. Dari kecil sampai dewasa, kesempatan Amanda Mu bisa berbincang dengan Kelvin dapat dihitung dengan jari, tetapi Kelvin benar-benar sangat menyayangi Siska Mu. Trending TOEIC sudah dihapus lalu kenapa? Banyak warganet yang sudah mengambil screenshot. Dari 1 orang menyebar ke 10 orang, dari 10 orang menyebar ke 100 orang, masalah ini sudah tidak bisa dikendalikan lagi.
Amandamu baru keluar dari mandi dan berganti pakaian, langsung menerima panggilan telepon dari Lucy. Nada suara Lucy yang cepat dan meledak-ledak terdengar, topik si bas umum sudah dihapus. Aku mau membeli trending topik agar bisa dibahas kembali. Lucy mengganti sebutan untuk Siskamu menjadi bas umum. Amandamu menenangkannya, kamu jangan terlalu gegabah. Siskamu sudah jadi jahat, akhir-akhir ini film yang kamu perankan akan ditayangkan. Saat itu pasti pengikutmu akan bertambah banyak, kalau sampai ada orang yang tahu kalau kamu yang melakukan, bisa menjadi pengaruh buruk untukmu. Siskamu dengan berat hati berkata, oh kemudian lanjut bicara, ayo makan di luar. Besok aku akan kembali, aku jemput kamu. Oke. Saat Amandamu melewati ruang baca Rikimo, tanpa sadar dia menghentikan langkah kakinya. Kemarin dia tidak melihat Rikimo sama sekali, juga tidak tahu apa yang dikatakan, Charles Mo, kalau Rikimo marah benar atau tidak. Tiba-tiba, pintu ruang baca dibuka dari dalam. Amandamu otomatis mengambil langkah kecil mundur ke belakang, mengangkat kepala dan melihat raut wajah Charles Mo, yang tanpa ekspresi. Amandamu terpaku sejenak, bertanya, kakak sepupumu. Apakah dia ada? Ada urusan apa? Rikimo menutup pintunya, bersandar di daun pintu melihat Amandamu. Raut wajah Rikimo agak pucat, terlihat lesu, tetapi matanya yang gelap itu tetap memancarkan tatapan yang dalam. Amandamu menggelengkan kepala, tidak ada urusan apa-apa. Selesai Amandamu berbicara, dia membalikkan badan turun ke lantai bawah. Tiba-tiba, dari belakang terdengar suara sesuatu yang berat menghantam ke lantai. Amandamu menolehkan kepalanya, dia melihat Charles Mo, yang tadinya masih berdiri dengan tegap, sudah terkulai di lantai. Amandamu berlari kembali, berusaha membantunya, Charles, kamu kenapa? Walaupun Amandamu sangat membencinya, dia tidak mungkin bisa hanya melihat dan membiarkan dia mati. Dilihat dari dekat, Amandamu baru sadar wajahnya yang pucat benar-benar menakutkan orang, matanya menyipit, bulu matanya yang panjang seperti kipas kecil membentuk bayangan di bawah matanya. Amandamu menjulurkan tangan menyentuh dahinya, sangat panas. Tinggi badan, Charles Mo, sekitar 1,9 meter, Amandamu tidak mungkin dapat membopongnya. Dia berlari ke depan tangga dan berteriak, apa ada orang, cepat ke sini, Charles Mo pingsan. Seorang bodyguard segera naik ke atas, membawa Rikimo masuk ke kamar. Seorang dokter juga segera datang mengeceknya. Amandamu berdiri di samping melihat mereka sibuk mondar-mandir, juga tidak melihat Rikimo menghampiri. Amandamu merasa tidak ada hubungannya dengan ini, langsung ingin segera pergi. Doni dari luar buru-buru masuk, melihat Amandamu ingin pergi, dengan segera dia menahannya, Nyonya, apa kamu bisa tinggal sebentar untuk menjaga tuan muda? Amandamu merasa agak aneh saat mendengar perkataan, tuan muda, tapi juga tidak berpikir panjang. Tetapi, aku masih ada urusan. Amandamu melihat jam, memperkirakan Lucy sebentar lagi akan segera datang. Ma, jangan, aku mohon. Rikimo yang sedang berbaring di ranjang tiba-tiba meracau. Amandamu membalikkan kepala, melihat ekspresinya yang ketakutan, rahangnya mengeras, terlihat sedikit lemah. Amandamu akhirnya menganggukkan kepala menyetujui. Di villa ini tidak ada pelayan perempuan, bodyguard di sini pasti juga tidak bisa merawatnya dengan baik. 37 ingin makan makanan buatanmu. Dokter memberi Rikimo suntikan penurun demam, kondisinya sudah sedikit membaik. Waktu Amandamu mencari kain untuk mengelap keringat, Charles Mo, di ruangan itu sudah tak ada orang lain. Dia merasakan perasaan aneh, hari itu saat di ruang makan, dia terjatuh di pelukan Charles Mo, dan dilihat oleh Doni, tetapi Doni tidak mengatakan apapun, dan masih membiarkan dia merawat Charles Mo. Ma. Charles Mo, lagi-lagi meracau, Amandamu membantunya mengelap keringat, saat dia selesai mengelap, tiba-tiba Rikimo menarik tangannya. Amandamu menggunakan kekuatannya melepaskan tangannya dari genggaman Rikimo, tapi tangannya benar-benar menempel dengan erat seperti penjepit besi, membuatnya tidak dapat melepaskan genggaman tangannya. Amandamu menatapnya dengan marah, aku bukan ibumu, lepaskan. Tetapi laki-laki yang sedang tertidur lelap itu tidak mendengar suaranya, hanya menggenggam erat tangannya,
raut wajahnya yang tegang dan perasaannya perlahan mulai tenang, dia juga bernapas dengan tenang. Ada panggilan telepon dari Lucy Sen. Lucy, kamu sudah sampai. Aku sudah di depan pintu villa, kamu di mana? Amanda Mu menundukkan kepalanya melihat Charles Mo, yang ada di atas ranjang dengan tenang tertidur lelap, mencoba melepaskan genggaman tangannya lagi. Tangannya malah dengan kencang ditarik olehnya, dia sudah tidak tahu lagi harus bagaimana, hanya bisa memanggil Donnie untuk membawa masuk Lucy Sen ke vilanya. Pada saat Lucy Sen melangkah masuk, dia sangat terkejut sambil menatap, bukannya kamu bilang Ricky Mo sangat jelek. Seperti ini kamu bilang jelek. Donnie yang berdiri di sebelahnya tegang, menjelaskan, ini saudara sepupu Tuan Muda, Charles Mo. Sepupu Tuan Muda, Lucy Sen melihat Donnie sekelias, lalu kenapa dia memegang tangan Amanda Mu? Kakak ipar sendiri dan sepupunya, apa bisa seperti ini? Donnie dikagetkan atas pertanyaannya. Setelah Amanda Mu mendengar ucapannya, Amanda Mu mengangkat kepala melihat Donnie, ini juga pertanyaan yang ingin ditanyakannya. Donnie terdiam beberapa saat, tiba-tiba memaksakan berbicara, kakak ipar mirip dengan ibunya. Amanda Mu dengan senyum yang dipaksakan bertanya, oleh karena itu barusan dia memanggilku ibu. Tuan Muda cepat bangun, Donnie sudah tidak tahan lagi. Donnie akhirnya mencari alasan untuk bisa keluar dari ruangan itu. Kamu duduk sini dulu, setelah ini kita pergi makan. Amanda Mu menepuk kursi yang ada di sebelahnya. Setelah Lucy Sen duduk, Lucy Sen mengamati Charles Mo. Setelah masuk ke industri hiburan sudah tidak terhitung berapa banyak wanita cantik pria tampan yang Lucy Sen lihat, tapi melihat wajah Charles Mo, Lucy Sen tidak tahan mengaguminya, berkata, aku penasaran, apa gen keluarga Mo begitu bagus ya? Wajahnya tampan sekali, apa dia orang sungguhan? Lucy Sen bicara sambil mengulurkan tangannya memegang wajahnya. Saat tangan Lucy Sen masih setengah terulur, pria yang tadi tertidur itu membukakan matanya. Matanya yang hitam legam itu sesaat memancarkan kebingungan, belum sampai 2 detik, mata hitam legam itu tersadar, dan mengeluarkan tatapan yang dingin dan tajam. Apa yang Lucy Sen lihat membuatnya terkejut, menarik kembali tangannya, menelan ludah, dengan sedikit kesulitan berkata, Ses sudah bangun. Saat Amanda Mu melihat tatapan mata menyeramkan yang Ricky Mo berikan, Amanda Mu mengulurkan tangannya ke depan Lucy Sen, berkata, apa yang kamu lakukan? Dia temanku. Saat Ricky Mo memandang Amanda Mu, wajah yang awalnya menegang menjadi lega, dan tatapan mata yang tadinya mengerikan berganti dengan tatapan hangat, dengan suara serak berkata, air. Amanda Mu mengepalkan tangannya yang dari tadi digenggam olehnya, dengan kesal berkata, kalau begitu lepaskan aku dulu. Ricky Mo melihat tangan mereka yang sedang bergandengan, menatap matanya dalam-dalam, lalu melepaskan genggaman tangannya. Saat Amanda Mu berdiri dan mau keluar dari ruangan itu, di luar terdengar ada orang yang sedang berbicara. Aku masuk dulu mau lihat apa dia sudah mati atau belum. Tuan Muda benar-benar sedang sakit. Dua suara itu sangat familiar, tapi Amanda Mu hanya mengenali suara Donnie. Setelah itu, pintunya terbuka. James Gu dan Donnie berdiri di depan pintu. James Gu tidak menyangka Amanda Mu juga ada di sini. Awalnya dia terkejut, lalu dengan santai mengenakan kacamatanya, dan berbicara dengan sopan, Nyonya Mo juga ada di sini. Iya, kata Amanda Mu. Raut wajahnya berubah dengan cepat. Dengar-dengar Charles Mo sedang sakit, karena itu aku kemari untuk mengunjunginya, dia. Saat dia belum selesai berbicara, kalimatnya disela. James Gu. Amanda Mu memutar kepalanya, Lucy Sen sambil menggulung lengan bajunya sambil berjalan menghampiri James Gu, berjalan melewatinya lalu memukul perut James Gu. James Gu melangkah mundur saat dia memukulnya, melihatnya saja sudah terasa sakit, tetapi dia hanya menggertakkan giginya dan tak berkedip sama sekali. Amanda Mu menatap dengan penuh kebingungan, kenapa bisa seperti ini? Setelah terdiam beberapa saat, James Gu tertawa ringan, berbicara dengan suara rendah, Lucy Sen, tangan kecil itu berat sekali, apa kamu mau merawatku setelah memukulku? Lucy Sen menatapnya dengan raut wajah yang dingin, aku sudah pernah mengatakan, bertemu kamu sekali berarti harus memukulmu sekali juga. Amanda Mu sama sekali belum pernah melihat Lucy Sen yang seperti ini,
dia baru kali ini melihat tatapan mata benci dari mata Lucy Sen. Lucy Sen menoleh melihat Amanda Mu, aku tunggu kamu di luar. Amanda Mu menganggukkan kepalanya. Lucy Sen berjalan, James Gu tampak seperti tidak memiliki masalah sama sekali. Kembali berjalan sampai ke samping kasur, menatap ke arah Ricky Mo, kamu benar-benar sakit. Sebenarnya Ricky Mo berkata ingin mampir ke kantor, setelah itu mendengar Ricky Mo sakit, James Gu merasa kalau Ricky Mo hanya pura-pura. Menjauh sedikit dari aku, Ricky Mo mengerutkan alis, tidak menyembunyikan ketidaksukaannya terhadap James Gu. Ricky Mo terdiam melihat ke arah Amanda Mu. Ricky Mo mengerti tatapan yang diberikan oleh Amanda Mu, minta Doni saja yang mengambilkan air untukmu. Amanda Mu sedikit mengkhawatirkan Lucy Sen, setelah berbicara langsung pergi dari ruangan itu. Ricky Mo dengan tatapan dingin melihat ke arah Doni berkata, keluar. Doni menganggukkan kepalanya, saya akan segera mengambilkan air. Sudah tidak mau minum, gumam Ricky Mo. Doni terdiam, tuan muda benar-benar semakin aneh. Saat Amanda Mu keluar, dia langsung menarik Lucy Sen untuk turun ke lantai bawah. Kamu dulu mengenal James Gu. Iya, Lucy Sen terdiam sejenak, lalu melanjutkan, anak itu berhutang kepadaku. Meskipun aku memukulnya sampai mati, dia tidak akan membalas pukulanku. Mendengar ucapan ini sepertinya, Lucy Sen dan James Gu memiliki dendam yang dalam. Amanda Mu tidak banyak bertanya, juga tidak membahas dengannya tentang undangan wawancara kerja. Mereka berdua pergi keluar untuk makan, tepat saat makanan baru saja disajikan, Amanda Mu mendapat telepon dari Charles Mo. Amanda Mu tidak menyimpan nomor teleponnya, jadi tidak tahu kalau Charles Mo yang menelepon. Kapan kamu pulang? Suara Charles Mo, meskipun terdengar lemah karena sedang sakit, tetapi suaranya sangat tinggi dan mudah dikenali. Amanda Mu langsung mengenalinya. Amanda Mu bertanya, ada urusan. Ada beberapa detik keheningan sebelum suara terdengar kembali, aku masih belum makan. Kalau tidak bisa makan minta dokter memberimu infus saja, aku masih. Dia masih belum selesai berbicara sudah disela olehnya, aku mau makan masakan buatanmu. Suaranya terdengar tidak bersemangat, dibanding dengan kelakuannya yang biasanya tajam dan tegas, saat didengar Amanda Mu sedikit merasa aneh. Amanda Mu tidak mengerti harus menjawab apa, langsung memutus sambungan teleponnya. Saat Amanda Mu mengangkat telepon, Lucy Sen mendengar dan mengerti kira-kira apa yang sedang mereka bicarakan. Dia menggoyangkan gelas jusnya, tersenyum dengan penuh arti, adik sepupumu yang tampan itu menelponmu. 38 masuk trending topik lagi. Mengenai kata-kata Lucy Sen yang digunakan untuk menjelaskan, Charles Mo, Amanda Mu dengan tidak senang berkata, postur tubuhnya, hanya kulit saja. Lucy Sen menggelengkan kepala, penampilan yang misterius, aku tidak percaya kamu tidak pernah terpesona oleh penampilan luar, Charles Mo, meskipun hanya sedikit saja. Lucy Sen mengulurkan tangan, memperagakan sedikit dengan tangan, kelihatan seperti hidung belang. Terpesona dengan penampilannya. Kalau di jalan melihat bunga yang indah juga pasti akan melihatnya lebih lama, apalagi laki-laki yang berpenampilan beda dari yang lain seperti Charles Mo, ini. Sebenarnya sampai sekarang aku belum pernah bertemu dengan Ricky Mo, mereka sama-sama anggota keluarga Mo, kalau dia tidak dilukai saat itu, pasti dia sangat tampan. Dari nada suara Amanda Mu terlihat, sebenarnya dalam lubuk hatinya yang paling dalam, Amanda Mu merasa kasihan kepada Ricky Mo, suami yang belum pernah dia temui. Sampai sekarang belum pernah bertemu. Kalian suami istri palsu. Kamu sudah menikah selama 3 bulan kan? Lucy Sen meneguk segelas besar air putih sambil merasa heran. Seperti teringat sesuatu, lalu kembali berkata, aku rasa, Charles Mo, itu tidak seperti biasa terhadap kamu. Saat melihat aku pandangan matanya selain dingin juga kejam sangat menakutkan orang, terhadap kamu dia sangat lemah lembut. Charles Mo, lemah lembut terhadap dia. Amanda Mu menggelengkan kepala, jangan-jangan kamu kebanyakan syuting sekarang jadi bodoh. Lucy Sen merasa tidak puas ingin membantah, pada saat itu ponselnya berdering. Telepon dari manajernya. Menutup telepon,
Dengan wajah yang tidak rela berkata, meminta aku ke kantor lagi untuk memimpin rapat dadakan, tidak mudah ada waktu untuk makan bersama dengan kamu. Amandamu menghibur dia, kalau begitu kamu pergi dulu saja, tunggu kamu selesai syuting, aku traktir kamu makan. Berpisah dengan Lucy Sen, Amandamu langsung kembali ke villa. Begitu masuk, dia melihat Charles Mo berada di dalam ruang tamu. Wajahnya terlihat tidak sehat, memakai pakaian rumah, di depannya terletak sebuah laptop, di sampingnya ada segelas air, wajahnya serius tidak tahu apa yang dia lihat. Amandamu menghela nafas, laki-laki ini benar-benar terbuat dari besi. Saat tertembak dulu dia berani mengeluarkan peluru, demam sampai pingsan, setelah disuntik dia bekerja kembali seperti biasanya. Ricky Mo merasakan sepertinya ada orang yang sedang melihat dia. Ricky Mo mengangkat kepala, bertatapan mata dengan Amandamu. Sudah pulang, suara tenggorokannya sedikit serak, tapi sedikit pun tidak berpengaruh terhadap tubuhnya. Amandamu melihat sekejap ke arah laptop di depannya, berjarak 3-4 meter, bertanya kepadanya, kamu sedang bekerja. Badan kamu tidak apa-apa. Selain wajahnya pucat, sungguh tidak kelihatan seperti orang yang sedang sakit. Tidak apa-apa, jarinya sedang mengetik keyboard laptop, tiba-tiba mengangkat kepalanya, melihat dia, hanya sedikit lapar. Teringat telepon tadi, Amandamu membuka mulut dan berkata, kamu bisa meminta bodyguard memasak untukmu. Charles Mo, sepertinya sudah tahu apa yang akan Amandamu katakan, langsung memutuskan ucapannya, tidak enak. Dua kata yang dia katakan ini tidak ada kepala dan buntut, tapi Amandamu mengerti, maksud dia masakan buatan bodyguard tidak enak. Donnie datang membawa obat, kebetulan mendengar perkataan Ricky Mo, tidak enak. Tertawa dalam hati, hehe. Sebelumnya belum pernah mendengar tuan muda mengatakan masakan mereka tidak enak, sejak menikah dengan Nyonya, mulai membeda-bedakan. Sejujurnya, selain wajah Nyonya yang jelek, Donnie benar-benar belum menemukan kelebihannya yang lain. Tapi tuan muda bukan saja tidak membenci Nyonya, malah menyayanginya, mereka yang menjadi bawahannya, otomatis juga menghormati Nyonya. Amandamu melihat jam, sudah hampir jam 2 siang. Melihat Donnie masih ada, Amandamu tertegun, bertanya kepadanya, Ricky Mo di rumah. Iya, yang menjawab dia, Charles Mo. Amandamu sedikit terkejut, kalau begitu dia sudah makan. Gelas yang dipegang Ricky Mo bergetar, mengangkat kepala melihat Donnie sejenak, kemudian meneguk airnya. Tuan muda juga belum makan. Donnie juga sedikit mengagumi kemampuannya sendiri. Mata Amandamu bersinar, kalau begitu aku memasak dulu, sebentar lagi antarkan untuk dia. Selesai bicara, Amandamu dengan penuh semangat pergi ke dapur. Sebelumnya Amandamu ingin memasak untuk Ricky Mo, tapi kemudian dimakan oleh Charles Mo. Hanya untuk Ricky Mo, Charles Mo merasa sedikit cemburu terhadap Ricky Mo. Donnie sudah selesai memisahkan obat untuk Ricky Mo. Ricky Mo tidak menerimanya, memutar kepala dengan wajah yang serius bertanya kepada Donnie, menurutmu apa dia benar-benar bodoh? Tidak tertarik kepada orang yang mempunyai tubuh dan wajah yang normal sepertiku, kenapa ingin mengambil hati orang cacat? Kalau tidak, apa dia sedang berpura-pura? Donnie diam-diam juga berpikir, sebelum menikah tuan muda orang yang sangat dingin, sejak menikah dengan Nyonya muda, tuan muda selalu menggoda dia. Tapi kenyataannya, Donnie hanya berani mengatakan dengan samar-samar, tuan muda sangat menyayangi Nyonya muda. Hei! Ricky Mo itu orang seperti apa, sudah pasti bisa mengerti apa maksud ucapan Donnie. Donnie mendengar ucapan, hei, yang dingin dari Ricky Mo, dengan serius segera berkata, Nyonya muda harusnya tidak bodoh, cara-cara dia mengerjai sis kamu, penuh dengan perhitungan. Perhitungan. Kalau bukan karena Ricky Mo diam-diam membantunya membereskan masalah itu, dengan kedudukan dia sebagai Nyonya muda, masalah di internet yang sangat besar itu, mana mungkin anggota keluarga Mo tidak mencari Amandamu. Amandamu tidak terlalu percaya, Charles Mo, mengatakan Ricky Mo suka makan pedas, jadi membuatkannya sepanci bubur, membuat bubur vegetarian untuk menjaga stamina. Tidak peduli Ricky Mo suka rasa yang bagaimana, membuat sedikit tawar untuk menjaga stamina pasti tidak salah. Selesai Amandamu masak,
Amandamu mengambil sedikit sayur ke dalam piring yang kecil untuk dicoba terlebih dahulu, kemudian sisanya baru dikeluarkan dan diletakkan di atas meja makan. Donnie melihat sebentar di ruang tamu, lalu masuk ke dalam, dengan senyum berkata, "Nyonya muda, berikan saja bagian tuan muda untuk aku bawa." Amandamu menaruhnya di atas baki dan memberikan kepada Donnie, bertanya, apakah sore ini dia keluar? Tidak jelas. Donnie yang setiap hari hidupnya penuh dengan kebohongan, dalam hatinya sangat kecewa, kapan semua kebohongan ini bisa berakhir. Setelah Donnie pergi, Charles Mo masuk ke ruang makan. Charles Mo duduk di depan meja makan, melihat di atas meja makan ada bubur vegetarian tawar dan beberapa sayur tawar vegetarian, mengerutkan alis dan berkata, "Tawar sekali." Amandamu menuangkan segelas air panas dan diletakkan di depannya, dengan nada sedikit berat berkata, "Kalau tidak, masa kamu yang masih sakit ingin makan sepanci masakan yang sangat pedas? Kalau mati aku nanti yang akan disalahkan." Selesai bicara, Amandamu merasa tidak seharusnya dia berbicara seperti itu. Biar saja dia mati. Namun, Charles Mo tidak marah, sebaliknya mengambil sumpit pelan-pelan memakannya. Amandamu berdiri di samping melihat dia tidak hentinya mengambil sayur dan makan bubur, nafsu makannya tidak seperti orang sakit. Mungkin bagi Charles Mo, hanya ada hidup dan mati, tidak pernah ada kata sakit atau terluka yang bisa mempengaruhinya, tubuhnya yang kuat memang berbeda. Selesai Ricky Mo makan, ada orang yang membersihkan dapur, Amandamu langsung kembali ke kamarnya. Membuka komputer dan melihat, topik mengenai video siskamu yang tidak sopan, tadi pagi, masuk ke trending topik lagi. Amandamu melihat ke bawah, memastikan dirinya tidak salah melihat, yang pertama terpikir adalah Lucy Sen mengeluarkan uang untuk membuat video itu masuk dalam trending topik. 39 Aku tidak dapat mengakui hal yang tidak aku lakukan. Amandamu langsung menelepon Lucy Sen. Trending topik di internet itu kamu yang beli. Bukannya kamu tidak membolehkan aku membeli. Sekarang kamu berubah pikiran. Nada suara Lucy Sen sangat gembira. Amandamu sibuk menjelaskan, tidak, aku melihat topik siskamu itu naik menjadi peringkat pertama di pencarian. Sungguh, dari seberang telepon terdengar suara berisik, Amandamu menebak dia sedang pergi melihat media sosial. Ternyata benar, beberapa saat kemudian terdengar Lucy Sen berkata, baru saja aku melihat, ini namanya orang jahat menerima batunya. Amandamu merasa, masalah ini berbeda dari biasanya. Sebenarnya siapa yang melakukannya? Apa mungkin ada orang lain yang membalas dendam kepada siskamu? Bukan tidak mungkin, siskamu tidak pernah menghargai orang lain, temperamennya buruk, orang yang ingin membalas dendam ke dia juga tidak sedikit. Tidak peduli seperti apa, mengenai masalah di internet ini, dia harus mencari Ricky Mo untuk berbicara. Pintu ruang baca tertutup rapat, Amandamu menjulurkan tangan mengetuk pintu. Dari dalam terdengar suara serak seorang lelaki, masuk. Amandamu membuka pintu masuk ke dalam, terlihat seseorang yang duduk di belakang meja kantor dan membelakangi dia. Dalam hatinya bingung, Ricky Mo tidak ingin dia melihat wajahnya, tapi kenyataannya dia masih bisa keluar rumah. Yang dia tahu, Ricky seorang yang menutup diri, tidak keluar rumah, tidak peduli masalah, juga tidak suka berbicara dengan orang lain. Ricky Mo bertanya dengan suara keras, ada urusan. Amandamu memandang dia dengan heran, belakangan ini apa kamu tahu masalah yang ada di internet? Ricky Mo terdiam sejenak, bicara dengan nada suara sangat dingin, jangan ungkit lagi masalah yang sudah berlalu, menjadi nyonya muda di keluarga Mo, lebih baik kamu jaga diri sedikit. Amandamu merasa cara bicaranya sama dengan Charles Mo, mungkin karena mereka berdua saudara sepupu. Saat keluar, Amandamu bernafas lega. Ricky Mo, meskipun sedikit aneh, tapi untungnya tidak seperti orang yang trauma karena pernah mengalami kecelakaan, kalau tidak kehidupan Amandamu tidak akan mudah. Tidak tahu hatinya berpikir apa, Amandamu turun menuju ke ruang makan. Di dalam ruang makan bukan saja tidak ada bayangan, Charles Mo, bahkan peralatan makan di atas meja juga sudah dibereskan. Keesokan paginya, Amandamu mengenakan baju resmi untuk pergi wawancara. Beberapa hari ini karena masalah siskamu, waktu dia terkuras banyak.
Dia lulusan dari sekolah yang terkenal, nilainya pada waktu sekolah pun tidak jelek. Surat lamaran dibuatnya dengan sangat indah. Dua perusahaan yang mengundang dia wawancara, semuanya langsung setuju menerima dia. Hatinya sedikit bergairah, sebelumnya karena Novia, setelah dia lulus tidak mempunyai pekerjaan yang sesuai dengan jurusannya, akhirnya sekarang tidak perlu khawatir, setelah mempunyai pilihan, sudah pasti dia harus mempertimbangkannya dengan serius. Amanda mau mencari sebuah restoran untuk makan siang, sambil mempelajari mengenai perusahaan yang dia akan pergi sore ini. Belum lama duduk, tiba-tiba di depan mata, datang seorang wanita yang memakai masker dan topi menuju ke arahnya, mengambil air yang ada di depannya, langsung menyiramkan ke atas kepalanya. Kemudian, ada orang dengan menggertakkan gigi memanggil namanya, Amanda Mu. Amanda Mu menutup mata, mengulurkan tangan membersihkan air di wajahnya, melihat ke arah orang yang datang itu. Setelah melihat dengan teliti, baru menyadari wanita itu ternyata Siska Mu. Benar juga, dengan ketenarannya, saat ini, keluar tanpa menggunakan pakaian seperti itu, akan sangat mudah dikenali orang. Ada masalah bisa dibicarakan dengan baik, kakak ini sedang apa? Amanda Mu mengangkat kepala melihat dia, raut wajahnya sudah tenang. Sorot mata Siska Mu penuh dengan kemarahan, dia merendahkan suara berkata dengan kejam, Amanda Mu. Benar tidak kamu yang menyebarkan video itu ke internet? Aku tidak akan melepaskan kamu. Amanda Mu sedikit heran, tidak terpikir reaksi Siska Mu begini baik. Tapi dia tidak mungkin mengakuinya. Amanda Mu berkata dengan heran, video apa? Bertahun-tahun berada di keluargamu, kamu berpura-pura kan? Sebenarnya kamu tidak bodoh. Pandangan mata Siska Mu mulai berubah mengerikan. Amanda Mu tertawa, kakak lebih mengerti aku dari papa mama. Sampai sekarang Kelvin Mu dan Novia Xiao, takutnya masih merasa Amanda Mu seorang yang bodoh. Yang pasti, saat Amanda Mu masih kecil mereka lebih memilih untuk melepaskan dia, jadi mereka lebih baik percaya kalau Amanda Mu anak bodoh, juga tidak mungkin membiarkan anak perempuan yang dilepaskannya mempermainkan mereka seperti ini. Wanita murahan, Siska Mu mengangkat tangan mau menamparkan Amanda Mu. Saat Amanda Mu akan menghindar, dari seberang terlihat bayangan seseorang yang dikenal. Matanya berkedip, tamparan Siska Mu mendarat di wajahnya. Tommy Sen melihat Amanda Mu ditampar, mempercepat langkahnya, menghampiri segera menangkap pergelangan tangan Siska Mu. Saat Tommy Sen melihat dengan jelas orang yang menamparkan Amanda Mu adalah Siska Mu, mengerutkan kening dengan keras, Siska Mu. Tommy Sen, sorot mata Siska Mu memancarkan kegembiraan, suaranya berubah menjadi lembut, akhirnya kamu mau bertemu dengan aku juga. Kamu dengar penjelasan aku, video dan foto yang ada di internet, semuanya perbuatan wanita murahan ini. Dia cemburu melihat aku bersama kamu, sengaja mencelakakan aku. Amanda Mu mengusap wajahnya, menutup mata berpura-pura lemah. Amanda Mu kagum dengan Siska Mu yang bisa membalikan keadaan 180 derajat, di dalam hati Siska Mu, mungkin semua wanita cemburu kepadanya. Amanda Mu menggigit bibirnya dengan kencang, wajahnya berubah pucat, dengan tegas berkata, bukan aku. Memang dia tidak pernah cemburu pada Siska Mu. Siska Mu berteriak, kamu bohong. Tommy Sen tidak sabar segera menyela berkata, sudah cukup. Kedua orang ini suaranya yang satu lebih keras dari yang lain, dari tadi sudah menarik perhatian banyak orang. Tommy Sen sangat menjaga image, bicara dengan dingin ke Siska Mu, pergi ke ruangan untuk bicara. Selesai bicara, Tommy Sen mengangkat kepala melihat ke arah Amanda Mu, dengan nada suara ramah berkata, Amanda Mu, kamu juga ikut. Karena Amanda Mu ingin melihat keadaan Siska Mu yang tidak disukai orang, jadi ikut pergi. Begitu mereka bertiga sampai di ruangan, Siska Mu langsung menunjuk hidung Amanda Mu dan berkata, Tommy Sen, kamu percaya aku, semuanya perbuatan wanita ini, aku adalah korban, video itu diedit. Foto itu juga diedit menggunakan Photoshop. Sampai saat ini, Siska Mu masih bicara omong kosong seperti ini. Tommy Sen sepertinya baru pertama kali mengenal Siska Mu, menatap dia, berbika dengan wajah kecewa, sudah sampai seperti ini, kamu masih saja berbohong. Siska Mu tidak tahu mana yang tidak benar,
tiba-tiba mendorong Amandamu ke depan Tommy Sen, dengan suara tajam berkata, kamu beritahu Tommy Sen, semua ini kamu yang melakukan karena kamu ingin mencelakakan aku, kamu sengaja merencanakannya. Siskamu merasa Amandamu pura-pura bodoh, tapi saat Amandamu mendapat tamparan, memang wajahnya terlihat sangat bodoh, ini membuat Siskamu merasa, Amandamu masih sama seperti dulu mudah dikerjai, masih tetap seperti dulu membantu dia mengerjakan apapun. Amandamu melihat Tommy Sen sejenak, kemudian mengalihkan pandangannya, punggungnya tegak lurus, suaranya lembut tapi tegas, aku tidak akan mengakui hal yang tidak pernah aku lakukan. Sebenarnya kesan Tommy Sen terhadap Amandamu cukup baik, melihat Siskamu memaksa Amandamu, dengan segera menarik Siskamu ke belakangnya, Siskamu, kamu urus kekacauan ini dulu, kalau tidak ada apa-apa jangan mengikuti aku terus. 2 hari ini Siskamu terus-menerus menghubungi dia, Tommy Sen tidak ingin bertemu dengannya, tapi tidak disangka ternyata Siskamu mengikutinya. 40 lingkaran kehidupan sungguh kacau balau. Amandamu berdiri di belakang Tommy Sen, melangkah mundur setengah langkah, memberikan jarak antara dirinya sendiri dengan Tommy Sen. Siskamu sangat marah terlihat dari sorot matanya, Tommy Sen. Apa maksudmu? Sekarang kamu ingin melindungi wanita jelek ini. Dia adik perempuanmu. Tommy Sen mengerutkan alis. Dari kecil sampai dewasa Siskamu selalu dimanja, mana mungkin mendengarkan perkataan Tommy Sen. Siskamu dengan tertawa sinis berkata, kamu jangan pura-pura jadi orang baik di sini, yang meminta perempuan jelek ini mengakui kalau dia merebut tunanganku. Itu semua ide kamu. Tommy Sen berkata dengan lantang, itu karena aku percaya dengan kebohonganmu. Amandamu mendengarkan pembicaraan mereka, baru merasa dirinya terlalu meremehkan Tommy Sen. Raut wajah yang terlihat baik, justru semakin berbahaya dan semakin tidak terduga. Untung saja dari awal Amandamu sudah tahu dengan jelas orang seperti apa Tommy Sen itu. Kalian jangan bicara lagi. Amandamu keluar dari belakang Tommy Sen, melihat Tommy Sen dan berkata, apa kamu bisa pergi dulu? Aku ingin berbicara dengan kakak. Sebelumnya Tommy Sen percaya dengan omongan Siskamu, salah paham terhadap Amandamu, sekarang berita busuk Siskamu keluar, otomatis Tommy Sen memihak Amandamu. Tommy Sen merasa, Amandamu dan Siskamu kakak adik, kalau ada kesalahpahaman di antara mereka memang harus dibicarakan berdua, jadi dia menganggukkan kepala dan pergi. Begitu Tommy Sen pergi, Siskamu menghampiri Amandamu, kamu ini wanita rendahan. Semua ini karena kamu menghancurkan semuanya. Dari awal Amandamu sudah menduga Siskamu akan mengeluarkan jurus ini, Amandamu menepis ke samping, tangan Siskamu meleset, langsung jatuh ke lantai. Amandamu berlutut ke bawah, mengulurkan tangan menahan rambut Siskamu, pundak Siskamu yang cantik menawan penuh dengan sinar yang menyilaukan, Siska, ini semua karma untukmu, kalian tidak seharusnya memaksa aku dengan begitu kejam. Tenaga Amandamu yang besar menahan rambut Siskamu, Siskamu kesakitan sampai-sampai wajahnya pucat, berusaha mengikuti arah tangan Amandamu, mengangkat kepalanya, agar mengurangi sedikit rasa sakitnya. Siskamu berteriak, kamu sudah gila. Beraninya kamu seperti ini terhadapku. Amandamu tertawa sinis, mengangkat tangan mendaratkan ke wajahnya. Plak. Tamparan yang jelas dan nyaring, berbunyi berturut-turut 3-4 kali. Kamu, aku, Novia Xiao, lepaskan. Pipi Siskamu menjadi bengkak, dia tidak percaya, melihat ke Amandamu, di dalam matanya terpancar rasa takut, ucapannya gagap dan tidak jelas. Amandamu tersenyum hangat, beberapa tamparan ini aku kembalikan ke kamu, kamu masih ingin menggunakan Novia Xiao untuk mengancam aku. Terserah kamu mau membunuh dia juga tidak apa-apa. Walaupun di mulutnya berkata seperti ini, tapi Amandamu tahu, Siskamu tidak mungkin benar-benar berbuat kejam terhadap Novia Xiao. Kalau Amandamu begini kejam, saat setelah dipaksa menikah dengan Ricky Mo, pasti dia sudah membalas dendam ke mereka. Tapi, Amandamu tidak tega berbuat kejam seperti itu, kalau bukan karena mereka memanfaatkan dia, mencelakakan dia, Amandamu benar-benar tidak terpikir untuk membalas dendam ke mereka. Lain kali lebih baik sedikit, dengan begitu semua akan jadi aman dan tentram. Amandamu melepaskan rambut Siskamu, berdiri, melangkah melewati Siskamu, lalu keluar dan pergi.
Siskamu merangkak berdiri dari lantai, wajahnya bengkak tidak beraturan, sorot matanya penuh kebencian. Amandamu, yang aku terima hari ini, aku pasti akan membalasnya berlipat ganda. Setelah memperlakukan Siskamu seperti ini, hati Amandamu tidak bahagia. Biar bagaimanapun Siskamu mempunyai darah keturunan yang sama, dia juga kakak kandungnya, di tubuhnya mengalir darah yang sama, tapi yang pasti mereka hanya bisa menjadi musuh. Amandamu tidak dalam kondisi baik, wawancara sore ini juga tidak lancar. Di dalam perjalanan pulang, Amandamu menerima telepon dari Lucy Sen. Begitu Lucy Sen mendengar suara Amandamu, Lucy Sen segera berkata, "Amandamu, apa kamu menerima undangan wawancara dari Sengding Entertainment?" "Bagaimana kamu tahu?" Amandamu sedikit heran. Teringat Lucy Sen kenal dengan James Gu, tidak mungkin James Gu yang memberitahu dia kan. James Gu yang merupakan bos besar, bagaimana mungkin mengurusi hal yang sekecil ini? Tidak perlu tahu dari mana aku mengetahuinya, perusahaan yang begitu besar memberimu undangan wawancara, kenapa kamu tidak pergi, kamu bodoh ya? Amandamu, dulu orang dari Sengding pernah mencari kamu juga tidak menandatangani perjanjian dengan mereka. Lucy Sen terdiam sejenak, aku hanya tidak terbiasa dengan James Gu, kamu bukan musuh dia kenapa tidak pergi? Saat Amandamu ingin bicara, terdengar ada suara yang memanggil-manggil Lucy Sen. Lucy Sen segera berkata, "Amanda, aku tidak bisa bicara dengan kamu lagi, malam ini ada perjamuan, aku harus pergi merias diri dan memilih gaun pesta." Tut. Tidak menunggu Amandamu menjawab, Lucy Sen langsung menutup telepon. Amandamu merasa sedikit tertekan, sebelumnya dia mengatakan ke Charles Mo, tidak akan pergi memenuhi undangan wawancara kerja di Sengding Entertainment. Tidak disangka Amandamu harus menamparkan wajahnya sendiri. Amandamu memilih jurusan perfilman, setengah alasannya karena Lucy Sen. Lucy Sen menjadi sutradara, Amandamu yang menulis naskahnya untuk peran Lucy Sen. Tapi sekarang perusahaan tempat Lucy Sen bekerja, bersaing dengan Sengding Entertainment, anggap saja kalau di kemudian hari dia menulis naskah yang baik untuk kerjasama dengan Lucy Sen, juga tidak mudah. Sekarang Lucy Sen sudah mengetahui masalah ini, kalau dia tidak pergi ke Sengding, Lucy Sen bisa merasa bersalah. Amandamu sendiri sangat ingin pergi ke Sengding Entertainment. Paling tidak jangan sampai Charles Mo mengetahui kalau dia pergi ke Sengding. Di depan pintu villa, Amandamu turun dari mobil, melihat sebuah mobil hitam pelan-pelan menuju ke arah pintu villa. Mobil berhenti di depan pintu villa, Amandamu baru melihat itu mobil Bentley yang mewah. Amandamu merasa mobil ini sangat indah, pemilik mobil sudah pasti seorang yang rendah hati dan tenang. Akhirnya, kemudian, dia melihat Charles Mo turun dari mobil. Saat Ricky Mo masih di dalam mobil, dia sudah melihat Amandamu, dia mendekat, tertawa rendah memanggil, kakak ipar sepupu. Donnie ikut turun dari mobil, mendengar sebutan itu, dia sakit kepala. Iya, Amandamu segera menjawabnya, langsung masuk ke dalam. Tapi yang membuat Amandamu heran, kenapa Charles Mo selalu bersama-sama dengan Donnie. Amandamu tidak terlalu memusingkan masalah ini, mengetahui Ricky Mo juga ada di rumah, Amandamu segera menyiapkan makan malam. Selesai makan, Amandamu kembali ke kamarnya, membuka komputer. Tiba-tiba, dia melihat postingan yang sedang viral. Lingkaran kehidupan sangat kacau balau, seorang teman memberiku undangan perjamuan, saat senggang pergi menghadirinya, awalnya mengira perjamuan yang biasa, tidak disangka ternyata kumpulan gangster yang kacau balau. Di bawahnya masih ada sebuah video. Amandamu membuka video itu melihatnya, ternyata melihat bayangan tubuh Lucy Sen, di rekaman itu hanya terlihat sekilas, kalau bukan orang yang sangat dekat, sudah pasti tidak akan mengenalnya. Amandamu teringat tadi Lucy Sen mengatakan malam ini akan ada perjamuan. Amandamu segera mengeluarkan ponsel untuk menghubungi Lucy Sen, tapi tidak diangkat. Amandamu tidak bisa duduk terus, mengambil tas langsung pergi keluar. Amandamu tiba di tempat perjamuan, berusaha menyelundup masuk ke dalam, suasana di dalam ruangan perjamuan memang aneh, sudah mencari ke dalam ruang perjamuan masih tidak menemukan Lucy Sen.
Saat Amandamu panik, dia merasakan ada sebuah tangan menangkap pergelangan tangannya. Saat melihat ke belakang, dia merasakan pergelangan tangan yang lainnya ditarik orang. Belum sempat membalikkan kepala, dagunya ditahan, orang itu meminumkan arak ke dalam mulutnya. Setelah minum segelas arak, pandangan matanya menjadi kabur, seluruh tubuhnya menjadi tidak bertenaga, dia dibawa oleh dua orang dari sisi kiri dan kanannya, dibopong keluar. Selanjutnya 41 tak berani melangkah maju lagi.